kenaikan upah minimum kabupaten atau kota UMK pada Kamis 30 November 2020. Bisnis.com adalah sebuah media yang menyajikan berita-berita versi online dari Harian Bisnis Indonesia. Bisnis.com merupakan anak perusahaan dari Bisnis Indonesia Group of Media atau Big Media, di mana Big Media merupakan navigator bisnis terbesar di Indonesia yang memberikan berita terkait keuangan, wawasan pasar, dan informasi terkait industri. Tidak hanya itu, Bisnis.com juga menyediakan berita terkait politik, masalah ekonomi Indonesia, dan masih banyak lagi. Bisnis.com terverifikasi baik secara administrasi dan faktual sejak tanggal 4 September 2018 dengan nomor verifikasi 182/DP terverifikasi _K_2_2018 mana diamanatkan dalam pasal 15 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, sehingga berita-berita yang disajikan oleh Bisnis.com dapat terjamin kebenaran informasinya. Halo semuanya, perkenalkan saya Esther. Di sini saya akan menganalisis kasus buruh demo mogok nasional yang bersumber dalam Bisnis.com. Analisis kasus buruh demo mogok nasional ini, di mana mereka meminta UMK naik tahun 2024 ini, mengakibatkan Bekasi macet total loh. Dalam kasus ini, massa buruh menggelar aksi demo serentak dan mogok nasional untuk menyuarakan tuntutan kenaikan upah minimum kabupaten atau kota UMK 2024 pada hari Kamis tanggal 30 bulan 11 tahun 2023. Dan di mana dalam aksi buruh ini berlangsung bertepatan dengan batas waktu pengumuman upah minimum kabupaten atau kota. Aksi tersebut dilakukan sampai para gubernur memastikan kenaikan upah minimum kabupaten atau kota atau bisa disebut dengan UMK tidak diubah dari rekomendasi nilai-nilai yang diajukan oleh bupati atau wali kota di masing-masing daerah. Tak hanya itu, aksi mogok nasional ini merupakan awal tersebutnya digelarnya sejumlah daerah seperti di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Papua. Dalam aksi ini mengakibatkan Bekasi macet total loh. Nggak hanya Bekasi saja, seperti di tol Jakarta sampai Cikampek atau bisa disebut dengan Japek, keluar Cibitung arah kawasan MM 2100 juga macet dan berbagai kota juga macet total juga loh. Karena aksi ini akan berlangsung sampai para gubernur memastikan kenaikan upah minimum dari masing-masing kota. Selanjutnya, saya akan mengevaluasi kasus buruh demo mogok nasional yang dimana menuntut UMK naik tahun 2024 dan menyebabkan Bekasi macet. Di sini merupakan aksi buruh demo buruh menyebabkan sejumlah jalan tol di kawasan industri di Bekasi, Jawa Barat macet total loh. Tak hanya ini, pemerintah juga harus lebih memastikan kenaikan upah minimum baik di kota maupun di kabupaten sekitar, karena bahwasannya masih ada berbagai daerah yang seharusnya kenaikan tersebut sama rata tetapi banyak yang tidak sama rata untuk kenaikan upah di tahun 2024 ini. Sehingga banyaknya masyarakat yang demo dan mau bekerja karena pemerintah masih tidak menyamaratakan kenaikan tersebut. Oleh sebab itu, evaluasi ini perlu untuk pemerintah harus lebih adil dan penyamarataan kenaikan persenan di setiap kota dan kabupaten di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang klaim. Disebut juga klaim atau proposisi dibentuk dengan menggabungkan beberapa kata untuk menegaskan suatu kebenaran berbentuk kalimat deklaratif dan dapat dievaluasi atau diperiksa kebenarannya. Contoh dari klaim yaitu
Bekasi macet karena banyaknya buruh yang mau bekerja dan menuntut UMK untuk naik. Dan di sini tak hanya Bekasi yang menuntut, tetapi berbagai kota dan kabupaten lainnya juga menuntut kenaikan upah UMK tahun 2024 ini. Non-claim adalah ketika suatu pernyataan tidak dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Yang dikategorikan sebagai non-claim diantaranya seruan, perintah, pertanyaan, dan fragmen atau frasa. Dari kasus yang kelompok kami angkat, terdapat non-claim yaitu gunakan jalur alternatif yang merupakan sebuah perintah atau termasuk dalam kategori non-claim. Halo, nama saya Agustin dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah klaim faktual. Nah, klaim faktual merupakan sebuah klaim yang mengatakan tentang sebuah fakta atau mengatakan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Nah, dalam kasus ini, klaim faktual dapat dilihat dari kutipan bahwa para buruh melakukan stop produksi sehingga melumpuhkan 100 titik di kabupaten atau kota industri. Klaim nilai merupakan sebuah klaim yang menetapkan sebuah nilai baik positif atau negatif pada suatu benda atau peristiwa. Nah, klaim ini dikatakan sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi sesama seperti klaim fakta, namun klaim ini akan menggambarkan sebuah nilai di dalamnya. Nah, dalam kasus ini, klaim nilai berada pada kutipan bahwa gubernur tidak boleh mengubah nilai UMK yang telah direkomendasikan oleh bupati dan wali kota. Klaim faktual yang berubah menjadi klaim faktual deskriptif. Nah, klaim faktual berubah menjadi klaim faktual deskriptif apabila menjelaskan sesuai dengan fakta ditambahkan dengan sebuah penggambaran akan fakta tersebut. Nah, dalam kasus ini, klaim faktual deskriptif dapat dilihat pada kutipan bahwa kalangan buruh menggelar aksi mogok nasional di sejumlah kota industri, di mana aksi demo ini dilakukan dengan bertepatan pada batas waktu pengumuman upah minimum kabupaten atau kota. Klaim subjektif. Suatu klaim disebut klaim subjektif jika kebenaran atau ketidakbenarannya tergantung pada apa yang dipikirkan, dipercayai, dirasakan oleh seseorang atau suatu kelompok. Suatu klaim subjektif mengacu pada kriteria standar pribadi. Di dalam kasus kami, terdapat kutipan kalau gubernur nekat untuk merubah dan tidak menetapkan sesuai rekomendasi yang ada, maka kita bisa melakukan mogok nasional lanjutan, ujar Iqbal. Klaim objektif. Suatu klaim disebut objektif jika tidak subjektif. Sebuah klaim objektif mengacu pada kriteria standar impersonal. Dalam kasus kami, terdapat aksi demo dilakukan bertepatan dengan hari terakhir penetapan dan pengumuman UMK oleh gubernur se-Indonesia. Argumen adalah usaha untuk membenarkan atau membuktikan suatu kesimpulan. Dengan kata lain, ada tujuan yang hendak dicapai dan ada jalan menuju ke sana. Argumen tidak berarti pertikaian atau cekcok verbal, perselisihan atau adu teriak. Di dalam kasus kami, terdapat kutipan di mana Jasa Marga menghimbau penggunaan jalan tol yang mengarah ke kawasan MM 2100 Bekasi dan arah dari Jawa Barat untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan. Perkenalkan, nama saya Reka. Saya akan menjelaskan 5 pola deduktif spesifik berdasarkan kasus massa buruh yang menggelar demo dan aksi mogok nasional. Yang pertama, ada argumen berpola modus ponens, yaitu menerima si jika. Jika massa buruh menggelar aksi demo dan mogok nasional, maka sejumlah ruas jalan tol akan macet total. Massa buruh menggelar aksi demo dan mogok nasional, jadi sejumlah ruas jalan tol pasti macet total. Yang kedua, yaitu argumen berpola modus tollens, atau menolak si maka. Jika massa buruh menggelar aksi demo dan mogok nasional, maka sejumlah ruas jalan tol akan macet total. Sejumlah ruas jalan tol tidak macet total. Jadi, massa buruh pasti tidak menggelar aksi demo dan mogok nasional. Yang ketiga,
satu argumen dengan pola silogisme hipotetis. Jika massa buruh menggelar aksi demo dan mogok nasional, maka sejumlah ruas jalan tol akan macet total. Jika sejumlah ruas jalan tol akan macet total, maka jalan alternatif lainnya dibuka. Jadi, jika massa buruh menggelar aksi demo dan mogok nasional, maka jalan alternatif lainnya adalah dibuka. Demikian argumen berpola silogisme hipotetis yang terdiri dari dua pernyataan bersyarat. Perkenalkan, saya Marisa. Di sini saya akan menjelaskan satu argumen berpola dilema dalam berita yang dilaporkan oleh Business Corp tentang buruh demo mogok nasional yang menuntut kenaikan UMK 2024 dan mengakibatkan kemacetan total di Bekasi. Kita melihat dilema yang kompleks. Di satu sisi, tuntutan kenaikan UMK mencerminkan aspirasi buruh untuk mendapatkan upah yang layak, yang merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, di sisi lain, kenaikan UMK juga dapat memberikan tekanan tambahan pada perusahaan, terutama di tengah-tengah tantangan ekonomi yang sudah ada. Ini bisa mengakibatkan kenaikan biaya produksi dan berpotensi mengancam kelangsungan bisnis, bahkan berujung pada pemotongan tenaga kerja atau bahkan penutupan usaha. Oleh karena itu, sambil memperhatikan kebutuhan buruh untuk upah yang adil, pemerintah dan pemangku kepentingan bisnis dihadapkan pada dilema penting antara mendukung kenaikan UMK atau menjaga keseimbangan antara kebutuhan buruh dan stabilitas ekonomi. Berikut saya akan menjelaskan beberapa kesesatan informal yang mungkin muncul. Yang pertama, penggunaan kata buruh mogok. Penggunaan kata buruh mogok mungkin memberikan kesan dramatis atau ekstrim terhadap situasi yang sebenarnya. Mogok kerja adalah tindakan serius yang direncanakan dan dilakukan oleh serikat pekerja dengan tujuan tertentu. Penggunaan kata buruh dapat menyiratkan aksi yang cepat, tiba-tiba, dan mungkin tidak terorganisir dengan baik, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan dari persiapan dan perencanaan yang terjadi di balik mogok tersebut. Yang kedua, kekurangan konteks tentang tuntutan kenaikan UMK. Berita mungkin tidak memberikan konteks yang memadai tentang alasan di balik tuntutan kenaikan UMK. Ini dapat menyebabkan pembaca tidak memahami sepenuhnya latar belakang isu tersebut, seperti kondisi ekonomi saat ini, tingkat inflasi, atau perbandingan dengan UMK di tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, peningkatan pada dampak negatif. Berita mungkin lebih cenderung untuk menyoroti dampak negatif mogok nasional, seperti gangguan dalam mobilitas atau gangguan pada bisnis lokal, tanpa memberikan ruang yang cukup untuk mengeksplorasi alasan dibalik mogok tersebut, atau potensi manfaat yang mungkin dicapai. Yang keempat, kurangnya pangkuan terhadap alasan dan perspektif buruh. Berita mungkin tidak memberikan ruang yang cukup untuk menyajikan alasan dan perspektif buruh secara lengkap. Ini dapat menciptakan kesan bahwa mogok kerja hanya dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat umum tanpa menyampaikan dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh buruh-buruh melalui mogok tersebut. Yang kelima, kesalahan dalam melaporkan fakta. Berita mungkin mengandung kesalahan dalam melaporkan fakta-fakta terkait dengan mogok nasional, seperti jumlah peserta, lokasi, atau tanggal acara. Ketidakakuratan ini dapat menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi tidak akurat atau menyesatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kontra-argumen yang mungkin muncul adalah bahwa mogok nasional oleh buruh dapat menyebabkan gangguan besar bagi masyarakat umum, terutama dalam hal mobilitas dan ekonomi. Bekasi yang macet total dapat mengganggu aktivitas sehari-hari penduduk
yang tidak terlibat dalam demo tersebut, termasuk anak-anak yang harus pergi ke sekolah dan pekerja yang harus mencapai tempat kerja mereka. Gangguan ini juga dapat berdampak negatif pada bisnis lokal dan ekonomi daerah secara keseluruhan, terutama jika berlangsung dalam waktu yang lama. Tidak terasa kita sudah sampai di bagian akhir dari video ini. Kami kelompok 8 memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan sepanjang kami memaparkan argumentasi. Kami berharap video ini dapat bermanfaat tentunya bagi kami dan juga para penonton. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.